Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Abdurrahman Suhaimi. Saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Bapak Sakir Purnomo. Yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Agus Suradika. Yang saya hormati juga anggota DPR kita dan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Mardani Alisera, kemudian Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Bung Sahrul Hasan, dan juga pemandu acara, Pak Gunadi, dan semua hadirin. Pertama, saya ingin kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat kesehatan dalam situasi pandemi ini. Nikmat kesehatan bukan sekedar ekspresi basa-basi, tapi ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Insya Allah kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari cobaan penyakit yang sekarang sedang mewabah. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada PKS yang telah menyelenggarakan kajian webinar berseri, ini seri 01, mulai dengan mengangkat peran Muhammadiyah dalam membangun peradaban. Insya Allah kajian-kajian seperti ini memberikan kesempatan kepada semua untuk memahami peran organisasi-organisasi yang ada di bangsa kita, yang mereka telah berjuang lama sebelum kemerdekaan. Seperti Muhammadiyah ini berdiri 1912, jadi sudah 108 tahun. Seringkali saya menemukan ada begitu banyak aktivis yang memiliki pemahaman amat baik, lengkap tentang sirah Nabi, tapi malah tidak mengetahui tentang sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia. Ini kesempatan bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia tidak dimulai 20 tahun yang lalu, tidak dimulai 40 tahun yang lalu, tidak dimulai 70 tahun yang lalu, tapi sudah dimulai berabad-abad yang lalu di tanah ini. Jadi kajian ini, mudah-mudahan webinar yang diselenggarakan oleh PKS ini bisa menggali semua kontribusi perjuangan umat di Indonesia selama bukan hanya hitungan dekade, tapi hitungan abad. Karena memang perjuangan umat Islam di Indonesia itu bukan kejadian yang baru-baru saja. Semakin kita memahami, mengerti, maka semakin kita bisa memahami konstelasi, kemudian juga memahami format dari perjuangan umat pada hari ini. Kalau kita tarik ke belakang, di kota di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai Muhammadiyah, itu kota Jogja. Di kota itu juga, kira-kira 2,5 kilometer dari rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu adalah rumahnya Pangeran Diponegoro, yang juga menjadi salah satu pilar dalam perjuangan umat pada waktu itu melawan kekuatan kolonial. Nah, terkait dengan khusus Muhammadiyah, saya ingin sampaikan, barangkali nanti akan dikaji lebih dalam, tapi saya ingin garis bawahi aspek keterbukaan pada kemajuan, keterbukaan pada kebaruan. Ini adalah satu semangat yang dari awal Muhammadiyah didirikan adalah salah satu ciri yang perlu menjadi
hikmah bagi semua gerakan-gerakan umat di Indonesia. Dan gerakan untuk membuka diri, belajar dari mana saja, dan mau melakukan adaptasi, bukan adopsi. Kalau adopsi itu ditelan, diambil, diadopsi. Kalau diadapsi itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini adopsi dan adapsi itu beda sekali. Hanya satu huruf A sama O, tapi maknanya beda. Nah, Muhammadiyah itu mampu melakukan adaptasi dari berbagai macam pendekatan, khususnya di dalam konteks pendidikan. Dan saat ini Perserikatan Muhammadiyah sudah memiliki lembaga pendidikan dari mulai jenjang TK sampai jenjang perguruan tinggi di semua bidang. Ini adalah satu contoh bagaimana sebuah organisasi dalam waktu 108 tahun sudah mampu menghasilkan gerakan dengan manajemen modern yang tersebar dan mengakar di berbagai wilayah melampaui batas-batas wilayah Indonesia. Pandangan keterbukaan ini menurut saya satu sikap yang Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai dan terus-menerus berkembang. Lalu yang kedua, ada pesan menarik yang saya rasa penting untuk kita ingat sekarang. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan bukan mencari hidup dari Muhammadiyah. Kira-kira pesan garis seperti itu menjadi pengingat kepada semua bahwa kehadiran organisasi-organisasi keumatan adalah menjadi wahana untuk berkontribusi bagi kemajuan umat. Dan prinsip ini di awal dibesarkan dan mudah-mudahan sekarang makin membesar lagi. Dan yang ketiga, terkait dengan peran, tadi Pak Gunadi menyebut tentang masa perjuangan, masa pergolakan. Saya perlu garis bawahi di sini. Seringkali kita mencoba untuk melihat peran dalam kemerdekaan, peran dalam peristiwa-peristiwa. Muhammadiyah ini sudah menjadi bagian intern dari pergolakan perjuangan, apalagi kemerdekaan. Ketika ibu kota pindah ke Jogja, maka supplier yang amat banyak dalam perjuangan itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah di Jogja. Dan jangan lupa bahwa jalan terbesar di Indonesia terlebar itu namanya Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, itu diberi nama Panglima Besar yang sejatinya adalah seorang guru Muhammadiyah yang kemudian menjadi Panglima Perang. Jadi kalau ada yang bilang guru tidak tegas, guru tidak bisa jadi Panglima, tinggal diberi contoh aja, namanya Jenderal Sudirman. Kata-katanya sopan, akhlaknya baik, tapi sikapnya tegas. Ketegasan tidak ditandai dengan kebengisan, ketegasan tidak ditandai dengan teriakan, ketegasan tidak ditandai dengan sikap-sikap melecehkan, tapi ketegasan ditandai dengan keberanian mengambil keputusan, teguh di dalam keputusan, istiqomah dalam menjalaninya, tabah dalam semua konsekuensi akibat keputusannya. Nah, kita sering lupa bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman sejatinya adalah seorang guru dan guru Muhammadiyah. Lagi-lagi ini memberikan pesan hikmah kepada kita bahwa aspek pendidikanlah yang menjadi kekuatan dari gerakan Muhammadiyah ini. Begitu juga dengan pengelolaan kesehatan. Di Jogja itu ada sebuah rumah sakit namanya PKU Muhammadiyah.
Pusat Kesehatan Umat, kalau sekarang dulu namanya Keselamatan Umat, gitu. PKU. Ini adalah satu aspek yang seringkali terlewatkan, bahwa pada saat pandemi ini seluruh umat manusia diingatkan tentang kesehatan dan dua aspek, kapasitas dan kualitas. Dulu tidak pernah ada orang yang membicarakan kapasitas rumah sakit, kapasitas puskesmas. Ketika ada wabah seperti ini, mendadak semua orang berbicara tentang kapasitas. Cukup atau tidak? Selama ini jarang sekali membicarakan cukup atau tidak. Sama dengan kualitas. Kualitas kesehatan juga perhatian. Muhammadiyah sudah memberikan perhatian soal ini. Sangat awal ketika PKU pertama kali didirikan. Saya rasa ada sumur hikmah yang amat dalam yang bisa ditimba terus-menerus untuk kita, generasi sekarang, mengambil manfaat bagi ikhtiar memajukan umat. Saya sampaikan terima kasih kepada PKS DKI Jakarta yang secara khusus menyelenggarakan webinar ini. Insya Allah kita akan bisa mendengar hikmah begitu banyak dari Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, Prof. Agus Suradika, Mas Mardani Alisera, dan Bung Sahrul Hasan, mereka-mereka yang memantau dari dekat dan menjadi pribadi-pribadi yang merasakan manfaat dan denyut pergerakan persyarikatan Muhammadiyah ini. Semoga forum ini memberikan keberkahan, supaya forum ini menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, dan insya Allah hikmahnya akan banyak. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak An.